Insinyur adalah orang yang berprofesi dalam bidang keteknikan. Dengan kata lain, insinyur adalah orang yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah praktis menggunakan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan jumlah insinyur di masa sekarang ini, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan mandat kepada 40 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan program profesi insinyur. Program studi program profesi insinyur PSPPI sebagai lingkup dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran merupakan upaya pemerintah mempercepat terciptanya tenaga insinyur Indonesia yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki etika profesi serta kualifikasi sesuai standar sertifikasi dalam waktu yang mendesak. Belakangan disepakati bahwa untuk mendapatkan gelar insinyur, seorang harus menyelesaikan pendidikan tinggi dengan mengantungi lebih dari 160 SKS. Namun sejak tahun 1993 untuk lulus dari pendidikan tinggi teknik, mahasiswa hanya harus menyelesaikan 144 SKS dengan masa kuliah 4 tahun. Mulai saat itu juga lulusannya bergelar ST. Kode etik insinyur itu adalah norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik ini tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga membangun dan memelihara integritas dan reputasi dari profesi kita, yaitu profesi sebagai insinyur. Nah, adapun kode etik insinyur dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia, yaitu Kode Etik Insinyur Indonesia. Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Pertama, prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Kedua, 7 tuntunan sikap. Yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Ketujuh, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia adalah asosiasi profesi atau kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia dan didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Juli tahun 1999. Pendirian IAMPI disahkan oleh Notaris Agus Majid SH dengan pernyataan Akta Pembentukan IAMPI nomor 182 tertanggal 31 Juli tahun 2000. Dikukuhkan kembali terakhir pada tanggal 1 April 2014 melalui Akta Notaris nomor 1 oleh Notaris Dewi Tanti Sakti Artiani SH MKM. Berikut adalah kode etik yang diatur di dalamnya. Kode etik Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia IAMPI. Setiap anggota IAMPI wajib selalu bersikap, bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan etika umum seorang ahli profesi, yaitu: yang pertama, penuh perhatian terhadap sesama. 2. Jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan. 3. Bertanggung jawab atas semua pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilakukannya. 4. Menempati janji. 5. Bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan sempurna. 6. Bersikap setia dan taat asas. 7. Bersikap adil. 8. Mempunyai integritas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. 9. Mendapat penghargaan dan menerima pendapat dari orang lain. 10. Bersikap, bertingkah laku, dan bertindak sebagai warga negara yang baik dengan penuh tanggung jawab atas semua akibat yang kemungkinan terjadi.
selanjutnya adalah Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau ATAKI. ATAKI didirikan dengan tujuan menjadi tenaga ahli konstruksi di Indonesia sebagai sumber daya manusia yang produktif, kompeten, dan berkualitas internasional. Berdasarkan ide awal mewujudkan kesetaraan antara tenaga kerja konstruksi di Indonesia dengan tenaga kerja konstruksi asing, serta untuk menumbuhkan keterbukaan antara pekerjaan dan pengusaha sehingga tercipta kesejahteraan dan kemampuan ekonomi nasional. Berikut adalah kode etik diatur di dalamnya. Yang pertama, ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional. 2. Menaati perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ATAKI. 3. Menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja. 4. Bekerja secara profesional dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan. 5. Tidak menyalahgunakan kedudukan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Intekindo sendiri bergerak di bidang sebagai konsultan, profesi yang penting dan terus berkembang. Sebagai anggota profesi ini, konsultan diharapkan untuk selalu menunjukkan standar tertinggi kejujuran dan integritasnya. Konsultan, khususnya konsultan engineering, mempunyai impact yang langsung dengan kualitas hidup umat manusia. Dengan demikian, layanan yang diberikan oleh konsultan memerlukan kejujuran, imparsialitas, keadilan, dan kesamaan, dan harus didedikasikan dengan perlindungan dan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Dalam memenuhi tugas-tugas profesionalnya, konsultan akan yang pertama, memegang teguh kepentingan akan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Yang kedua, melaksanakan layanan hanya dalam bidang yang dikuasainya. Ketiga, mengeluarkan pernyataan umum hanya dengan cara objektif dan benar. Keempat, bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sebagai agen yang setia dan terpercaya. Kelima, menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang menipu. Keenam, memperlakukan dirinya secara terhormat, bertanggung jawab, beretika, dan mematuhi hukum untuk memperbaiki kehormatan, reputasi, dan manfaat profesinya sebagai konsultan. Chevron adalah sebuah perusahaan asing di Indonesia yang bergerak pada bidang pertambangan minyak. Chevron terkenal di antara sesama perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak sebagai perusahaan yang memegang teguh nilai-nilai yang memiliki perusahaan. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung bersesuaian dengan kode etik insinyur Indonesia. Salah satu nilai perusahaan yang bersesuaian dengan kode etik insinyur Indonesia adalah Chevron senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan kerja perusahaan. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan di sekitar lingkungan kerja perusahaan. Selalu ada usaha konservasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk lingkungan sekitar. Perusahaan juga membuka peluang untuk masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lingkungan kerja perusahaan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang dianggarkan oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Berikut adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Yang pertama, mendapatkan peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Misal, jika seorang menyebutkan suatu instansi terkait namun belum parah tingkatannya, bisa saja ia akan menerima yang berisi peringatan. Jika tidak diklarifikasi, kemungkinan untuk berkelanjutan ke tingkat selanjutnya seperti peringatan keras ataupun lainnya. 2. Pemblokiran, mengupdate status yang berisi sara, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun GIF seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sangat berbeda-beda. Kemungkinan untuk kasus tersebut adalah
Pemblokiran akun di mana si pelaku melakukan aksinya, misal sebuah akun pribadi sosial dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya. Ada kemungkinan akun tersebut akan di-deactivate oleh server atau dalam web atau blog yang terdapat konten porno yang mengakibatkan pemblokiran web atau blog tersebut. 3. Hukum pidana setiap penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena pengguna nama domain secara tanpa hak oleh orang lain.